Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Kita akan memasuki seminar riset insight sesi kedua di klaster 3, yaitu klaster Aceh dan Papua. Di klaster ini hari ini akan ada 2 judul yang dibahas ya. Untuk jam yang pertama itu jam 13 sampai 14. Ini adalah judul riset Kanun Penyelenggaraan Pendidikan dan Jaringan Ideologi Islamic Boarding School di Aceh yang diusulkan oleh Bapak Dr. Aji Sofwanuddin dari Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN. Pada siang ini pembahas yang akan hadir dan membahas riset desain ini adalah Bapak Profesor Arskal Salim. Saya akan menyampaikan sedikit riwayat singkat beliau. Profesor Dr. M. Arskal Salim saat ini bekerja di Kementerian Agama dengan riwayat jabatan terakhir adalah Kepala Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. Kemudian beliau menyelesaikan studi doktoralnya itu di Melbourne Law School di Melbourne University pada tahun 2006. Ya, baik Bapak dan Ibu, singkat saja nantinya. Teknisnya adalah waktunya adalah 1 jam untuk per judul, jadi diawali dengan presentasi pengusul 30 menit, setelah itu nanti waktu untuk pembahas juga 30 menit. Manakala masih ada waktu dalam jangka waktu 1 jam itu, kita akan mempersilahkan Bapak Ibu yang hadir di room ini untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan lain. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Aji Sofwanuddin untuk menyampaikan paparan riset desainnya. Silakan Pak Aji. Terima kasih Pak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala OR IPSA Prof. Najib, yang kami hormati narasumber kita Prof. Arskal Salim, dan juga para koordinator Data Tine, Pak Gilang, Pak Sri Muhammad SRP SHMH, dan teman-teman preset dan hadirin semua yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan rencana riset kami yang berjudul Kanun Penyelenggaraan Pendidikan dan Jaringan Ideologi Islamic Boarding School di Namro Aceh Darussalam. Sudah kelihatan Pak Gilang? Kelihatan. Oke, terima kasih. Riset ini dilakukan oleh 5 orang, 3 orang dari Jawa, dari BRIN dan dari INISNU, dan 2 orang dari Aceh, dari UIN Araniri. Dan ini adalah bagian dari klaster Papua dan Aceh. Jadi ketika berbicara tentang Aceh, menurut saya kita membicarakan syariat Islam ya, karena Aceh adalah salah satu daerah istimewa yang salah satunya adalah kaitan dengan keagamaan, khususnya penerapan syariat Islam. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa Aceh itu sangat kental dengan nilai-nilai Islam gitu. Dan sejarah Aceh adalah sejarah yang panjang. Kalau kita telusur, Aceh adalah salah satu daerah wilayah pertama kali masuknya Islam di Indonesia dengan Samudra Pasainya, dan juga dalam konteks NKRI juga kontribusi Aceh sangat banyak ya. Bisa dikatakan bahwa tanpa Aceh itu tidak ada Indonesia, kira-kira begitu. Dan salah satu titik perjalanan sejarah Aceh salah satunya adalah katakanlah perjanjian Helsinki, di mana pada perjanjian antara Jakarta dengan Aceh begitu, yang beberapa hal yang implikasinya adalah munculnya Undang-Undang 44 tahun 99, yang kemudian konsekuensinya ada penerapan syariat Islam, ada munculnya berbagai partai lokal, dan juga munculnya Kanun. Sehingga ketika membicarakan Aceh, kami berpikir ya tentu berbicara tentang Kanun, kira-kira begitu. Dan kaitan dengan katakanlah keberagamaan di Aceh, itu banyak fenomena-fenomena yang terjadi di Aceh. Katakanlah misalnya hasil survei indeks kerukunan umat beragama yang rutin dilakukan oleh Kementerian Agama misalnya sejak tahun 2017 sampai dengan 2002 ini selalu menempatkan indeks rata-rata KUB di Aceh itu di bawah indeks rata-rata nasional ya. Untuk tahun yang terbaru misalnya tahun 2022 secara nasional 73,09, sementara di Aceh dalam 65,87 ya. Meskipun ini
agak naik dari 57 ya, tahun kemarin agak rendah, sangat rendah lah, 57,51 sampai dengan 65,87 ya, meskipun masih dalam kategori katakanlah tetap rukun ya, indikator atau aspek yang disusun oleh teman-teman khususnya di Puslitbang 1 itu kaitan dengan toleransi, kaitan dengan kesetaraan, dan juga kaitan dengan kerjasama ya. Artinya sebenarnya masih baik begitu. Demikian juga misalnya NGO yang dilakukan oleh Setara misalnya tentang indeks kota toleran pun sama, yaitu menempatkan contohnya Banda Aceh 10 kota yang indeks toleransinya juga rendah. Demikian juga ada beberapa problem misalnya kaitan dengan katakanlah pelarangan pengajian Fastafi, ada perbuatan masjid, ada penyerangan gereja dan sebagainya yang itu kemudian menarik bagi kami untuk melakukan riset bagaimana sebenarnya implementasi dari konun itu sendiri pada berbagai katakanlah kehidupan beragama. Dan dalam konteks ini kami membatasi diri pada aspek pendidikan karena salah satu keistimewaan dari Aceh selain keagamaan, dan juga soal pendidikan. Dan lebih spesifik lagi tentu pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan Islam ya, karena konteks di Aceh syarat dengan nilai-nilai Islam. Ada 3 rumusan masalah yang kita susun. Yang pertama adalah bagaimana implementasi konun penyelenggaraan pendidikan pada Islamic Boarding School di Aceh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ideologi Islamic Boarding School dalam implementasi konun penyelenggaraan pendidikan di Aceh, dan yang ketiga adalah bagaimana jaringannya gitu. Dalam kerangka untuk katakanlah menangkal radikalisme yang ada di Aceh. Bapak Ibu yang kami hormati, ini judul kita adalah Konun Penyelenggaraan Pendidikan dan Jaringan Ideologi Islamic Boarding School di Nangro Aceh Darussalam. Dari judul ini paling tidak ada beberapa konsep yang menurut saya perlu dijelaskan ya. Yang pertama tentu terkait dengan konun itu sendiri. Dan konun atau konun itu saya kira sudah paham semua, itu adalah law, hukum, undang-undang, kaidah, dan juga peraturan. Dalam konteks ini yang disebut dengan konun adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam dalam kerangka penyelenggaraan daripada otonomi daerah. Tentu banyak konun-konun yang ada di Aceh dan kita membatasi diri pada konun yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, baik yang katakanlah yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Aceh maupun turunan-turunannya yang dibuat oleh pemerintah di kabupaten kota yang ada di Aceh itu. Kemudian yang kedua adalah konsep kaitan dengan pendidikan Islam, dan kita tentu tahu ya bagaimana Carter Stirling misalnya mengulas dinamika pendidikan Islam itu ya pesantren, ya madrasah, dan juga sekolah Islam ya. Dan kalau kita lihat sejarah misalnya, tentu berawal dari pesantren yang kalau kajiannya Pak Dofir, Pak Mas Dofir itu pesantren itu, tradisi pesantren itu kan Tegal Sari ya 1870, kalau Tebuirung itu 1899. Tentu ada sumber lain yang menyebutkan lebih tua, misalnya Jamsaren Solo yang 1750 ataupun yang Sidogiri yang 1745, tapi kami memilih ini karena ini saya kira kajian disertasi sehingga mudah-mudahan lebih valid lah. Demikian juga untuk madrasah ya. Madrasah itu menurut kajian di Kementerian Agama Bu Suharini dan kawan-kawan di Dirjen Pendis itu pernah merunut sejarah madrasah. Itu yang pertama adalah Madrasah Adabiyah atau Adabiyah School 1909. Kemudian yang ketiga sekolah atau sekolah Islam, ini yang kajiannya Pak Arif Subhan di Pusat di Winsari Hidayatullah itu dalam disertasinya Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia abad 20, maka sekolah Islam itu sesungguhnya adalah model yang dikembangkan adalah sekolah-sekolah Belanda yang kemudian disisipi oleh katakanlah pendidikan Al-Quran, sehingga teorinya yang disebut dengan Isnad Al-Quran itu tahun 1924 kasus dikembangkan sampai sekarang di sekolah model-model Muhammadiyah dan NU dan yang lain-lain. Bermula di Depok 93, kemudian tahun 2003 membentuk jaringan sekolah Islam terpadu tahun 2003, dan tentu ini
perkembangannya cukup masif dan hasil riset kami sebelumnya misalnya tahun lalu ada sekitar 2.317 di lembaga pendidikan yang ke JSID. Tentu kita tidak tahu berapa sesungguhnya sekolah Islam terpadu karena memang tidak ada data yang merilis nanya berapa sekolah Islam terpadu. Kemudian tahun 2011-an juga muncul sekolah alam ya, yang membentuk kemudian jaringan sekolah alam Nusantara. Ini ada di Semarang misalnya, atau Saim di Alam, kemudian di Surabaya dan di beberapa daerah. Sebenarnya setelah ini juga muncul apa yang disebut menarik sesungguhnya, karena itu tidak terdata di Kementerian Agama maupun di Dinas Pendidikan, tapi realitasnya ada beberapa lembaga pendidikan yang membranding dirinya dengan nama Kutab. Itu saya kira sejarah berkaitan dengan pendidikan Islam, meskipun teorinya Pak Karel Steenbrink itu tidak terbukti ya, bahwa dengan munculnya madrasah itu maka pesantren bubar, ataupun dengan munculnya sekolah Islam maka madrasah itu akan hilang. Tapi realitasnya sampai sekarang ini eksistensi pesantren ya, atau kalau di Aceh namanya dayah gitu, madrasah dan juga sekolah-sekolah Islam sampai sekarang masih ada. Kemudian yang terakhir adalah konsep kaitan dengan ideologi Islamic Boarding School itu sendiri. Itu yang kami maksudkan adalah pesantren ya, dengan berbagai istilah yang ada. Itu adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, oleh yayasan, oleh ormas ataupun oleh masyarakat yang keimanan sendiri, atau dalam konteks Aceh adalah dayah itu sendiri, yang kemudian branding dengan istilah dayah terpadu ataupun sekolah Islam terpadu atau sekolah Islam yang kemudian menerapkan sistem asrama ataupun boarding. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan ideologi sekolah Islam terpadu, hasil riset kami sebelumnya misalnya ada beberapa varian sesungguhnya sekolah Islam terpadu itu. Misalnya ada sekolah Islam terpadu yang berafiliasi atau berada di bawah jaringan sekolah Islam terpadu. Ada juga sekolah Islam terpadu yang katakanlah berhaluan di Sunnah wal Jamaah, itu ada yang di bawah Ma'arif maupun secara lokal yayasan. Ada juga sekolah-sekolah Islam terpadu yang sesungguhnya tidak memiliki keterkaitan dengan yayasan-yayasan atau ormas-ormas keagamaan tertentu yang kemudian kita namai sekolah Islam terpadu nasionalis kira-kira itu. Tetapi antara ketiganya ada kesamaan, yaitu adanya sama-sama memberikan materi pendidikan agama yang lebih banyak daripada sekolah pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kaitan dengan katakanlah kerangka pikir, kita menggunakan seperti ini adalah konun. Ini kalau yang teorinya Pak Prof. Askal itu yang di beritanya dormant citizenship, itu kita memahami, maaf kalau keliru mohon diluruskan ini Prof. Jadi konun itu adalah satu semacam resultan dari 4 elemen ini. Ada etnik, agama atau Islamik ya, kalau di Prof. Askal ini saya adopsi Islamik, kemudian di sini Indonesianis atau nasionalisme, dan Western, kira-kira begitu. Dan ini konun adalah semacam konsensus dari yang 4 elemen dasar ini yang kemudian di tulisannya Prof. Askal ada host, ada guest, ada umatic citizenship dan juga non-umatic citizenship dan seterusnya. Nah, yang kita lihat sesungguhnya konun itu pada lembaga pendidikan Islam. Bagaimana kemudian implementasi konun itu pada lembaga pendidikan Islam, terutama kita lihat dari sisi ideologinya. Pada lembaganya kita melihat pada dayah dan juga pada sekolah Islam terpadu. Ini kita adopsi juga dari Pak William O'Neill itu, yang ideologi pendidikan, misalnya katakanlah konservatisme atau fundamentalisme kita beri nilai 1 misalnya, atau liberalisme atau liberal kita nilai 10, maka mungkin yang di tengah-tengahnya itulah yang disebut moderat atau moderatisme. Ini kira-kira kerangka pikir yang coba kita bangun kaitan dengan rencana riset yang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini riset kualitatif dan terutama untuk case study ya, studi kasus.
Kemudian tentu cara mengumpulkan datanya adalah dengan buka dokumen, dokumen terutama kaitan dengan konun-konun yang ada di Aceh, dan juga melakukan observasi di beberapa lembaga pendidikan Islam, dan juga ada wawancara, dan kita lakukan wawancara secara terstruktur dan juga FGD ya. Kemudian kita analisis dengan analisis deskriptif secara kualitatif. Kemudian kita dengan sumber data kita ada di pimpinan dan agama, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, maupun pimpinan di dinas pendidikan provinsi dan kota, juga pimpinan di dinas pendidikan daerah provinsi maupun kota ya. Nah, kita menggunakan istilah pimpinan karena tentu nanti kita menyesuaikan ya, di sana kaitan dengan di provinsi barangkali nanti di Kabit PD Pontren ya. Kalau di kota tentu ada di Kasih ya, kepala seksi dan seterusnya. Demikian juga di Aceh tentu agak unik ya, karena tidak ada di provinsi yang lain ada dinas pendidikan daerah. Dan juga nanti pada lembaga-lembaga pendidikan, apakah ke kiainya, ustadznya, gurunya, kepalanya, santrinya, dan seterusnya. Yayasan-yayasannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kaitan dengan beberapa Aceh ini kita bagi menjadi paling tidak ada 8 klaster. Ini tentu ini masih sementara berdasarkan diskusi kami dengan teman-teman di Aceh. Daerah di Aceh bisa dibagi menjadi 8 klaster, ada di Banda Aceh atau Aceh Besar, Aceh Barat dan Langpidi, ada Aceh Selatan, ada Pidi, ada Biren, ada Lok Sumawi atau Aceh Utara, Langsat, Aceh Timur, dan juga Aceh Tengah. Nah, ini pada daerah-daerah ini setidaknya ini nama-nama lembaga yang katakanlah yang ada di Aceh ini, dan tentu nanti ini akan berkembang ya. Tetapi ini sudah mempertimbangkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu semacam geografis, kemudian varian-varian dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Yang selanjutnya saya kira ini kaitan dengan cara mengumpulkannya. Tentu tadi kita akan mendata, cari konun-konun yang terkait dengan katakanlah terkait dengan pendidikan begitu. Kemudian juga kita melakukan observasi di beberapa sekolah ataupun daerah yang menjadi sasaran riset. Juga kita melakukan wawancara secara terstruktur dan juga FGD begitu. Kemudian tahap pelaksanaan riset saya kira sama begitu ya, ada proposal, RAP, dan hari ini adalah riset desain, nanti ada clearing etik, dan ada pula tahap 1, ada pula tahap 2, dan seterusnya, sampai kemudian jurnal sebagai kemudian kaitan dengan yang 180 yang disusun oleh IPSA dari Agustus sampai Desember 2020. Saya kira itu Pak Gilang, saya sengaja bahkan Pascal ini yang sungguhnya beliau ini sangat kompeten, apalagi menjadi ya tadi itu yang menjadi host daripada orang Aceh sendiri. Terima kasih Pak Gilang. Waktu saya kembalikan lagi ke Pak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Dr. Haji Sofwanuddin. Paparannya komprehensif dan ini menarik sekali menurut saya risetnya. Untuk tidak terlalu banyak membuang waktu, Bapak Ibu, saya akan persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Arskal Salim untuk memberikan review atau bahasan atau tanggapan terkait desain riset yang dilakukan oleh timnya Bapak Ajin. Silakan Prof, 30 menit waktunya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Gilang selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada BRIN yang sudah mengundang saya untuk memberikan tanggapan, review, komentar maupun juga catatan ya. Saya merasa terhormat bisa memberi kontribusi ya sebagai bagian dari proses pelaksanaan riset ini. Di sini hadir kepala beberapa
ya, kita bertemu di BRIN, terima kasih. Saya mungkin langsung saja, dan mudah-mudahan nanti juga ada dialog ya, respon juga dari Saudara Aji. Jadi terima kasih, ini paparan yang sangat menarik dan proposalnya saya nilai ini sudah mengandung novelty ya. Studi-studi yang mengamati pertama satu tentang lembaga pendidikan Islam, dan yang kedua mencoba mengeksplorasi ideologi ya, ideologi sekolah-sekolah tersebut ya. Tadi ada pemetaannya gitu ya, kategorinya. Saya kira ini saja sudah merupakan suatu novelty dari rencana riset ini. Kemudian saya ingin mempertajam sebetulnya ini fokus dari riset ini, proposal ini, apakah itu terkait dengan konon itu sendiri ya, atau dengan jaringan ideologinya atau lembaga pendidikan Islam itu. Jadi dulu kan ada tempat sekolah berasrama gitu. Hemat saya mungkin dipertegas saja dalam proposal bahwa fokusnya ini kan? Misalnya kalau saya membacanya sendiri sebetulnya bukan konon yang menjadi fokusnya ya, tetapi fokusnya ada pada sekolah berasrama tadi itu ya, ideologi sekolah berasrama itu atau ideologi pesantren. Nah ini biar diperjelas sehingga ketika nanti masuk kepada kajian literaturnya, masuk kepada analisisnya, pendekatan, nah itu ke sana arahnya. Dan saya kira memang itu yang lebih konsisten, terutama ketika melihat beberapa referensi-referensi yang tadi disebutkan. Itu semacam saja untuk penajaman-penajaman. Pertanyaan saya, mungkin ini mudah-mudahan juga sudah terjawab, tapi saya tidak melihat dalam proposal ya. Apakah dalam studi-studi awal ini konon yang ingin dikaji tadi itu sebagai lokus lah kira-kira kayak gitu, itu memberi arah ideologi pendidikan Islam secara umum? Maksud saya ini penting dijawab bahwa ada perspektif pemerintah Aceh gitu kan tentang ideologi pendidikan Islam dalam konon itu yang tertuang. Ya setidaknya ini menjadi pertanyaan penelitian kalau memang sudah disampaikan, kalau memang belum disampaikan di dalam proposal itu. Jadi ingin mencoba mencari tahu dulu gitu. Sebenarnya apakah pemerintah Aceh sendiri punya konsep ideologis dalam memberikan arah pendidikan Islam di Aceh itu? Ya apakah moderasi beragama ya, kalau Kementerian Agama kan jelas itu kan moderasi beragama, atau kanon ini sebenarnya sudah mencerminkan moderasi beragama juga ya, atau jangan-jangan konon ini sama sekali gitu tidak memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas bagi arah ideologis pendidikan Islam di Aceh, dan itu sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan apa yang terbaik bagi stakeholder mereka. Jadi itu perlu juga diungkap sebagai bagian dari katakanlah pertanyaan penelitian ya, working questions-nya. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada beberapa referensi karya-karya yang sudah ada tentang pendidikan Islam dari zaman katakanlah ya keemasan Islam dinasti Bani Abbas ya misalnya kan, sudah ada madrasah Nizamiyah dan terus sampai terbentuknya Al-Azhar gitu. Apakah memang pendidikan Islam semacam itu memiliki ideologi atau tidak gitu kan? Ini bagi saya hanya merupakan sebuah kerangka historis sebetulnya untuk memberikan penilaian-penilaian lanjutan nanti. Nah, kerangka historis ini nanti akan bisa dikembangkan ya, terutama melihat bagaimana pesantren, sejarah pesantren di Pulau Jawa ya. Kalau pesantren di Pulau Jawa kan secara umum ya garis-garisnya ideologisnya kan jelas ya, antara tradisionalis dan modernis. Itu kalau kita masih boleh menggunakan Diliar Nur gitu ya, tradisionalis dan modernis.
Tapi tentu ini akan berkembang nanti, apalagi Aceh yang saya anggap dinamis sekali perkembangannya. Berikutnya, ini terkait dengan jaringan ya, yang dicoba diungkap gitu. Ada 18 sekolah Islam terpadu di wilayah Provinsi Aceh. Nah, ada dua hal yang saya mau kasih masukan di sini. Yang pertama, untuk melihat bagaimana mengklaster ini. Ya, tadi kayaknya dibuat 8 klaster. Ya, tentu ada alasan-alasannya. Tapi kalau saya sendiri belum sampai pada satu kesimpulan. Saya membayangkan ada memang klaster Aceh dan Banda Aceh dan Aceh Besar, karena itu wilayah yang cukup dinamis secara perkembangan ya, kota gitu. Aceh Besar sedikit banyak terpengaruh oleh Banda Aceh yang terus bergejolak. Lalu ada wilayah barat ya, di mana di situ Aceh Barat dan Molabo dan sekitarnya, Aceh Jaya. Lalu terus ke sana wilayah selatannya Anek Jame ya, Aceh yang banyak dipengaruhi oleh kultur Sumatera Barat, itu berarti 3. Ini berputar aja ya. Lalu yang keempat itu adalah wilayah-wilayah yang ada di perbatasan ya, berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Misalnya seperti Singkil gitu kan, atau Tamiang gitu kan. Nah, itu kan dekat dengan perbatasan, atau mungkin juga seperti Langsa gitu. Jadi itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah Aceh wilayah tengah. Di situ ada wilayah pegunungan, Bener Meriah, juga Cakengon dan sekitarnya. Yang keenam, yang terakhir, hemat saya ini wilayah pantai timur atau dari Pidi, Biren sampai paling tidak sampai Lok Somawe, itu sebetulnya bisa dibuat satu kategori klaster, karena memang dinamikanya di sana yang cukup mirip-mirip lah ya, agak kuat kesan-kesan keislamannya di sana, khususnya keislaman pantai itu, pesisir gitu. Jadi saya kira tidak sampai 8 ya kalau mau dibuat. Ini hanya untuk memudahkan juga. Kalau terlalu banyak nanti kan juga sebetulnya merepotkan. Termasuk pilihan 18 ini, apakah memang ini yang sebanyak ini ya, 18. Kalau memang sebanyak ini dikerjakan semua juga saya kira sangat bagus ya. Kalau ternyata masih ada lagi, kita lihat apakah cukup representatif untuk mewakili masing-masing klaster yang saya sebutkan tadi itu. Ada sekitar berapa tadi? 5 atau 6 itu ya. Jadi jangan 8 lah, 8 kayak kebanyakan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat bagaimana sebenarnya juga wilayah tetangga ya, wilayah yang masih satu pulau Sumatera, di Sumatera Utara, bukan di Riau, dan juga di Sumatera Barat. Kenapa penting? Karena mau tidak mau ada pengaruh-pengaruh yang muncul juga, yang saling berinteraksi kan, dari 3 provinsi tetangga ini, ya, walaupun tidak tetangga persis ya, yang tetangga kan Sumatera Utara sebetulnya. Tapi Sumatera Barat dan Pekanbaru juga penting karena di sini saya pikir ada gerakan Islam yang punya corak tersendiri ya. Ada satu disertasi yang saya bimbing di Western Sydney itu sudah selesai. Mungkin kenal ya, Andre Rosadi ya, dia dosen di UIN Padang. Dia menulis tentang bagaimana Salafi Sumatera gitu kan, Salafi Sumatera, dan mengambil fokus itu di Riau gitu. Jadi memang dinamika Riau sendiri terkait itu cukup kuat ya. Boleh jadi kemudian sekolah Islam di sana punya pengaruh ya bagi pembentukan kuatnya salafisme di wilayah Riau itu. Apalagi terakhir wilayah Riau ini dan Sumbar juga ya agak menguat lah ya, peningkatan gerakan-gerakan atau anak-anak muda yang mendapatkan inspirasi pengaruh dari gerakan-gerakan tersebut. Ini penting untuk melihat bagaimana secara umum nanti pada akhirnya membaca ideologi pesantren atau sekolah berasrama ini dengan melihatnya dengan
wilayah lain khususnya Pulau Jawa ya. Selama ini kan kita menjadikan Jawa sebagai referensi utama ya dalam membaca bagaimana sih dinamika pendidikan khususnya apakah itu pesantren ataupun sekolah Islam terpadu ini. Nah ini supaya apa ya dalam nanti menganalisis saya kira akan punya warna tersendiri gitu. Memang betul kita akan terus menggali lebih dalam apa saja dinamika yang terdapat di dalam 18 sekolah Islam terpadu ini. Tidak mungkin kita bisa menjelaskan ini dengan baik tanpa menghubungkannya dengan sekolah yang sejenis di wilayah tetangga gitu kan. Termasuk juga di Pulau Jawa. Ya memang itu nanti pada level analisis sebetulnya. Jadi saya tidak mendorong untuk meneliti di Sumatera Barat dan di Riau atau di Sumatera Utara, itu nanti kebanyakan. Maksud saya itu untuk melihat perspektif aja nanti ya, tidak supaya ada nuansa yang lebih beragam nanti. Saya sekarang masuk ke metodologi ya. Metodologi kualitatif ya, saya kira memang ini dilakukan secara kualitatif. Yang saya ingin lihat secara lebih dekat lagi, ini studi kasus untuk studi kasus atau sebenarnya ini adalah studi kasus yang mewakili tradisi fenomenologi, gitu kan? Kalau dalam kualitatif itu kan ada 5 tradisi itu, kan? Ada biografi, ada fenomenologi, ada etnografi, ada grounded dan ada studi kasus, ya. Nah, apakah studi kasus ini bagian dari independen, otonom sendiri ya, sebagai suatu studi kasus, atau studi kasus ini bagian dari fenomenologi? Kenapa? Saya membayangkan bahwa dengan menggunakan tradisi fenomenologi, mungkin ini akan lebih menarik gitu, membaca perubahan-perubahan yang terjadi khususnya di wilayah Sumatera ya, di wilayah Aceh pada akhirnya. Bagaimana kalau saya sendiri juga nggak ngerti ya ini bagaimana pertumbuhan studi sekolah Islam terpadu ini, apakah awal mulanya itu memang berasal dari Jawa kemudian diikuti oleh sekolah Islam terpadu yang muncul di mana-mana. Tapi saya menduga dari nama-nama sekolah Islam terpadu yang tadi saya sempat lihat di dalam proposal itu, ini kok nama-nama sekolah yang sebenarnya ada juga di tempat-tempat lain gitu kan. Nama-nama sekolah yang ada di Pulau Jawa, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, atau di provinsi lain, sehingga memang mereka sendiri punya jaringan nasional gitu. Jadi bukan sekolah Islam terpadu yang muncul dari kesadaran lokal atau dari organisasi-organisasi yang ada setempat. Nah inilah maka dengan fenomenologi kita bisa menjelaskan fenomena ini lebih baik lagi, terutama memahami mengapa perubahan ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana perubahan tersebut terjadi di wilayah Aceh pada khususnya gitu kan. Karena misalnya masyarakat Aceh itu kalau bicara lembaga pendidikan Islam itu sangat kental sekali dengan Dayak gitu kan. Jadi ketika ada lahir sekolah Islam terpadu seperti ini, respon dari masyarakat Aceh sendiri atau dari Dayak itu bagaimana gitu kan. Ini akhirnya saya bayangkan kalau menjadi sebuah fenomenologi di mana studi kasus menjadi salah satu bagian dari fenomenologi itu, ini menjadi sangat menarik gitu ya untuk membaca perubahan secara menyeluruh pertumbuhan sekolah Islam terpadu termasuk ideologinya di wilayah Sumatera ini khususnya Aceh. Nah, itu dari segi metodologi, dari segi termasuk juga riset desain sebenarnya. Ya. Nah, di sini lagi-lagi barangkali bisa dipikirkan juga selain kategorisasi sebagai hasil dari analisis yang nanti muncul, mungkin pemetaan berbasis apakah geografis gitu kan, berbasis kabupaten tadi itu, berbasis klaster tadi itu, atau juga pemetaan berdasarkan karakter ideologis. Ya, kalau misalnya karakter ideologis dihubungkan dengan posisi kekuatan kemenangan partai politik di suatu kabupaten gitu ya atau kota, nah itu juga menarik gitu untuk membaca ya karena
di sini partai ini menang, orang tua di sini cenderung mengapresiasi sekolah ini gitu kan, atau sebaliknya gitu. Ya ini kita mencoba menggali aja peluang-peluang dalam menganalisis suatu fenomena yang muncul. Gitu. Saya kira kita akan banyak mendapatkan penjelasan-penjelasan yang menarik kalau ini dikaitkan dengan fenomenologi. Kenapa kita bisa memahami perubahan yang terjadi khususnya di Aceh ini, dan saya sendiri belum tahu seberapa kuat fenomena sekolah Islam terpadu ini dengan ideologinya itu ya. Ya, kalau dia masih menjadi pemain pinggiran karena Dayak masih dominan di sana, setidaknya corak ideologis yang dominan di antara sekolah Islam terpadu itulah yang nanti akan menjadi sebuah kesimpulan atau temuan penelitian yang menarik. Terakhir, mungkin lebih teknis lagi soal wawancara dan observasi yang dilakukan. Apa tujuan-tujuan khusus wawancara itu yang diinginkan? Apa yang ingin dicari ketahui misalnya, lalu apa yang ingin disimpulkan dari temuan-temuan itu, atau yang ingin dikatakan dari temuan-temuan jawaban-jawaban ataupun observasi itu. Saya sih melihat sudah bagus sekali gitu, pertanyaannya, terus apa yang diobservasi, yang mau dicari tahu itu apa di lapangan, tetapi bahwa itu punya implikasi-implikasi apa, mungkin itu yang belum terkatakan secara konkret ya di dalam proposal ini, sehingga analisisnya jadi gini, ketika saya membaca ini, saya mengembangkan sendiri kerangka pikir saya untuk menangkap bagaimana arah dari proposal ini. Nah, tentu ini akan berbeda kalau yang terbentuk dari pemahaman saya itu berdasarkan hasil bacaan. Ya. Jadi boleh jadi saya membaca ini lalu kemudian menyimpulkan sendiri, meraba-raba sendiri, kayak begini loh, gitu kan. Padahal belum tentu itu yang dikatakan oleh penulis atau oleh penelitinya, gitu. Nah, sebaiknya penelitinya lebih ini aja, lebih eksplisit saja mengatakan rencana-rencana itu, gitu kan. Ya kalau tidak terbukti kan tidak apa-apa gitu kan, namanya juga penelitian gitu kan. Jadi ingin mencoba memverifikasi, mengeksplorasi apakah benar ada kecenderungan seperti itu, perubahan ini dimotivasi oleh kayak gini gitu ya. Nah itu daripada saya yang mengada-ngada sebagai pembaca, lebih baik itu dieksplisitkan oleh peneliti sendiri, bahwa dengan wawancara seperti ini, observasi seperti ini, itu akan menghasilkan analisis seperti apa dan temuan yang bagaimana nanti. Ya, saya kira barangkali itu nanti kebanyakan nanti tidak ada diskusi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Mas Gilang, dalam waktu kesempatan yang terbatas ini. Monggo kalau mau direspon juga, tidak direspon juga nggak apa-apa. Yang pasti ini sebagai bagian dari masukan-masukan saja ya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Arskal Salim. Masukannya komprehensif. Ya, sekarang saya beri kesempatan kepada Pak Dr. Aji Sophanuddin untuk menanggapi terlebih dahulu masukan-masukan yang diberikan oleh Profesor Arskal Salim. Silakan Pak Aji. Terima kasih Mas Gilang. Ini kalau saya minta bantuan teman-teman saya enggak apa-apa Mas Gilang ya. Jadi boleh Pak, boleh. Jadi nanti bisa bergantian. Saya lihat juga beberapa anggota timnya ada. Silakan. Iya, ini saya kira yang disampaikan Prof. Askal luar biasa. Ini beliau sangat memahami betul dinamika yang terjadi di Aceh, termasuk juga tadi banyak sekali masukan-masukan beliau. Yang pertama tadi kaitan dengan fokusnya ini sesungguhnya lebih ke konunnya ke jaringan ideologinya. Jadi secara yang saya tangkap beliau lebih lebih tepatnya ke jaringan ideologinya berdasarkan referensi yang juga tadi kaitan dengan apakah betul konun itu kemudian memberi arah ideologi pendidikan tertentu. Itu saya kira satu bagian yang ingin kita cari juga. Kemudian tadi kaitan dengan aspek sejarah Bani Abbasiyah dan sebagainya, nanti minta tolong ini mungkin dari yang tim dari Jawa ini. Tadi yang alasan klaster tadi yang kenapa kemudian 8 dan tadi Prof. Askal menyarankan 5 atau 6, ini nanti minta tolong ke tim yang dari Aceh ini mungkin lebih, termasuk juga perlunya untuk katakanlah mengkomparasikan dengan wilayah tetangga tadi ya, ada 3 paling tidak,
ada Pekanbaru, ada Sumbar, ada Sumut. Kemudian kaitan dengan metodologi ini saya terima kasih sekali Prof. Saya kira saya sepakat tadi kayaknya lebih tepat ke tadi ya yang ke fenomenologi. Saya kira bahwa studi kasus ini bagian dari fenomenologi. Kemudian yang tadi kaitan dengan pemetaan juga saya kira menarik juga, kaitan dengan geografis, kemudian kaitan dengan karakter ideologi yang kemudian katakanlah dikaitkan dengan partai, baik partai secara nasional maupun partai-partai lokal yang ada di Aceh. Kemudian tadi yang kaitan dengan wawancara dan seterusnya untuk supaya lebih detail, supaya lebih operasional. Saya kira itu, mungkin dari tim Aceh dulu mungkin. Ya, silakan anggota timnya Pak Aji. Yang membantu saya tadi yang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Prof. Dr. Askal Salim yang sudah memberikan banyak masukan terhadap penelitian kami. Teman-teman yang sudah berhadir di Zoom ini, saya akan menjawab di antara pertanyaan yang pertama terkait dengan kanun, apakah memberi arah ideologi pendidikan Islam secara umum gitu. Kalau kita membaca pokok-pokok syariat Islam di kanun pokok-pokok syariat Islam, kemudian membaca kanun penyelenggaraan pendidikan di Aceh, itu jelas diarahkan memang kalau secara ideologisnya harus berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Jadi kalau kita lihat beberapa kanun lain juga lebih menspesifikkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ketika kita nanti mengambil sekolah-sekolah yang ada ini, ada beberapa hal nanti mungkin disampaikan juga oleh Pak Mumtaz nanti, alasan pengambilannya juga diantaranya yang memang beberapa sekolah itu masih abu-abu kita lihat, jadi bukan Ahlussunnah wal Jamaah, atau juga IT-nya ya afiliasi ke arah tertentu, tetapi dicurigai ya dalam tanda petik mungkin ideologinya berbeda gitu. Jadi ini juga satu alasan pemilihan nanti. Jadi apakah tadi pertanyaannya terkait dengan studi-studi awal, apakah kanun itu memberi arah? Saya kira kalau di Aceh sudah diarahkan tuh ya, karena sudah ditentukan dalam kanun di Aceh bagaimana pendidikan Islam itu berjalan di Aceh. Saya kira satu lagi saya akan nambahkan terkait dengan lahirnya sekolah Islam terpadu di Aceh, bagaimana respon. Saya kira kalau di Aceh itu sekarang kita lihat sampai sekarang masih sangat tidak ada resistensi ya. Banyak di daerah-daerah sekarang, dulu daerah terpadu misalnya di Tanah Merah itu dulu daerah terpadu ya, daerah Salafiyah yang seperti di Jawa juga, dia sekarang sudah buka sekolah juga ya. Kalau Samalanga yang Aziziyah Samalanga itu sudah perubahannya sangat luar biasa. Saya kira itu juga daerah Salafiyah ya. Jadi banyak sekarang juga sudah ada daerah istilahnya daerah manyang ya, atau ma'had ya. Sekarang sudah ada ma'had yang Ma'had Ali ya, Ma'had Ali sudah banyak di daerah-daerah tradisional ya. Ada beberapa daerah juga di Kutakrung yang juga sudah ada daerah Ma'had Ali tadi. Jadi saya kira dari segi respon masyarakatnya sekarang saya lihat sudah sangat bagus ya, tidak ada resistensi terhadap perkembangan lembaga pendidikan ini. Makanya di sini juga tadi terkait ideologi yang dikembangkan ini juga menjadi pertanyaan besar. Jadi makanya ini penting untuk diteliti ya, apakah nanti arahnya ke mana. Walaupun tadi di kanun itu sudah diarahkan itu ideologinya ke ya model Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dalam perkembangannya banyak hal yang kita lihat masih abu-abu, tidak jelas. Dan ini juga diantara alasan kita memilih beberapa sekolah ini. Kadang-kadang di satu daerah itu ada sekolah ini, apa kita pilih ini? Ya ketika kita search di internet dan kita juga lihat-lihat dokumen-dokumen yang ada, itu masih belum jelas. Ini penelitian kita yang sangat detail ini dengan beberapa sekolah yang banyak ini kita lihat banyak supaya bisa dipetakan nanti. Jadi kalau sedikit mungkin pemetaannya kurang mewakili gitu ya. Ya nanti mungkin dapat pertimbangan lagi dari teman-teman apakah cukup ini atau dikurangi, nanti kita diskusikan lagi. Demikian Mas Haji, mungkin ditambahkan Pak Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anggota timnya Pak Haji yang lain. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya membagi dulu, saya fitnya tadi.
Ini sedikit saya tambahkan terkait kluster kemarin. Memang benar bahwa kita klasterkan itu sebenarnya berdasarkan kemiripan wilayah, lebih kemiripan masyarakatnya, secara sosiologinya lebih dekat seperti itu. Ya, sebelumnya itu ada memang kluster khusus perbatasan. Jadi awalnya kita coba petakan ada yang Aceh Tenggara, Singkil juga, Suku Salam. Tapi kemudian kita coba telusuri secara dokumen keberadaan sekolah Islam terpadu di sana itu masih sangat sedikit atau bahkan tidak ada seperti itu. Itu yang menyebabkan mengapa kita tidak ambil kluster perbatasan. Karena kita khususkan di sini adalah pada Islamic Boarding School-nya, pada sekolah Islam terpadu dan daya terpadu. Sehingga yang tidak beririsan dengan dua lembaga ini mungkin belum kita ambil sebagai lokus untuk penelitian. Tapi secara ini potong di Tamyang sama Langsa gimana? Di Tamyang atau di Langsa itu ada kok. Di ada, Langsa ya? ada kita ambil. Tapi karena ya, di bisa lah itu masuk kategori itu. Ya. Karena perbatasan ini kan komunitas populasi muslimnya juga masih sedikit, terutama daerah Kota Cane ya. Makanya kalau sekolah Islam terpadu di sana masih terbatas. Kita coba telusuri juga daya terpadunya masih terbatas. Kemudian benar ada di antara sekolah yang kita masukkan dalam list tadi itu ada dugaan-dugaan terhadap afiliasi tertentu. Misalnya itu di Darul Ulum Aceh Besar itu ya secara kasat secara ini kita lihat belum masuk ke sana. Kesimpulan awalnya itu ke Jamaah Tabligh seperti itu. Ada juga yang lebih ke Salafi Wahabi ya. Ada juga yang sekolah SMA IT yang dia itu dari Daya. Dari bahkan Daya itu mendirikan SMA IT di Aceh. Ya, mungkin bisa jadi kita lihat benar seperti Prof sampaikan tadi, sangat dinamis ya pergerakan Islam di Aceh, terutama di lembaga pendidikan, bahkan ormas-ormas Islam di Aceh ini pun mungkin agak berbeda seperti daerah-daerah lain. Misalnya FPI Aceh itu beda kok dengan FPI di Jawa misalnya. Bahkan PKS pun ini ada indikasi kita lihat PKS di Aceh ini sudah mulai masuk ke Daya sebenarnya. Seperti misalnya mereka membuat perlombaan baca kitab kuning, kemudian panggilannya dari Ustadz menjadi Tengku, itu orang-orang dari PKS. Jadi afiliasinya memang mereka ya PKS, tapi kesannya terjadi infiltrasi ke Daya. Ada gesekan ke Daya, irisan ke Daya, mencoba untuk bisa diterima dalam komunitas masyarakat Aceh. Jadi Islam di Aceh itu sangat dinamik kok. Kemudian sangat sepakat memang ketika kita coba membandingkan dengan provinsi tetangga, salah satu pertimbangan kita mengapa Apia kemudian Aceh Selatan itu kita ambil menjadi fokus penelitian kita adalah karena genealogi Daya Aceh itu kan berawal sebenarnya dari penguatan pelabuhan haji. Jadi kekuatan Labuan Haji itu secara jaringan itu membuat terjadinya perkembangan Daya yang sangat signifikan seluruh Aceh. Dan tidak bisa dinafikan bahwa Abuya Mudawali itu memang ibunya itu orang Padang. Jadi Padang dengan Aceh Selatan itu memang tidak bisa dipisahkan, bahkan dari segi budayanya sangat luar biasa. Mungkin bagi kawan-kawan ini bisa menjadi ide lanjutan kita di tahun berikutnya, mungkin untuk misalnya kita coba usulkan ke depan ada jaringan ideologi Islamic Boarding School Melayu misalnya. Jadi bagaimana respon bangsa Melayu ini dalam respon Islamic Boarding School dan bagaimana pengaruhnya terhadap perda-perda mungkin atau Aceh Kanun tempat lain, perda atau pelaksanaannya itu bagaimana dan mungkin coba kita rekomendasikan temuan nanti itu bisa jadi pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Dan benar seperti yang sampaikan Pak Marzuki tadi, memang SIP atau Sekolah Islam Terpadu di Aceh ini tidak ada resistensi sama sekali. Bahkan Daya ini sangat terbuka. Ada Daya yang dulunya tidak ada perguruan tinggi, Prof. Tapi yang mungkin kita tahu semua, Budi Mesra itu sekarang ini sangat luar biasa. Bahkan mereka akan menjadi universitas ke depan. Dan persiapan untuk fakultas kedokterannya sudah sangat luar biasa. Artinya dinamika perkembangan pendidikan Islam di Aceh itu sangat dinamis. Dan mungkin itu bisa menjadi fokus penelitian kita. Mungkin itu Prof. Sebanyak atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kembali Mas Adi. Terima kasih.
Iya, baik, terima kasih. Apa masih ada lagi anggota timnya Pak Aji yang mau menyampaikan? Untuk yang dari Jawa tadi yang kaitan dengan sejarah barangkali ya, Bani Abbasiyah dan sebagainya, mungkin kayaknya belum direspon tadi. Mas Ita apa Mas itu? Oh ya, silakan. Terima kasih Prof. Askar Salim yang sudah memberikan banyak masukan. Pada intinya kalau kita membaca sejarah Islam memang agak panjang ya. Tapi yang jelas munculnya lembaga pendidikan Islam yang sudah disampaikan Mas Aji tadi itu tidak lepas dari sejarah Islam itu sendiri, terutama yang di Aceh. Terkait dengan ideologisasinya, memang kalau membaca beberapa literatur yang di proposal itu kebanyakan awalnya konon itu mengarah kepada Ahlussunnah wal Jamaah ya. Meskipun pecahan-pecahannya nanti bahasanya firqahnya terlalu banyak juga yang belakangan sudah muncul seperti tadi yang disebut Mas Mumtaz, ada Jamaah Tabligh ataupun yang cenderung ke Hasyar Al-Banna dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya kalau kita mengacu pada arah dari penelitian ini kan kita mau mengungkap ya bagaimana pelaksanaan qanun yang memang sudah diarahkan sesuai syariat Islam yang tidak terlalu ekstrem kanan ekstrem kiri lah, yang ini tentunya sesuai dengan Islam pada yang zaman Nabi kan, wasatiyah ya, rahmatan lil alamin. Jadi arah dari penelitian ini saya kira juga arahnya tidak hanya pemetaan jaringan, tapi secara implisit mengarah kepada peneguhan bahwa qanun itu secara substansial memang mengajak lembaga pendidikan Islam itu untuk menjadi Islam yang moderat, kira-kira itu Prof. Jadi secara umum ya seperti itu. Kemudian yang terkait metodologi, memang ya kami memang sepakat kalau memang diarahkan atau diberi masukan lebih ke fenomenologi ya, karena kemarin studi kasusnya ini kan tiga jenis atau 2 jenis ya kira-kira, antara Islamic boarding school yang memang sekolah Islam terpadu, dayah pun nanti pemetaannya banyak, ada dayah yang memang tradisional Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ada dayah yang memang dayah terpadu lah. Ini nanti seperti apa lah, makanya nanti kita akan rembuk lagi setelah forum ini apakah lanjut studi kasus atau ke fenomenologi. Tapi secara substansi lebih banyak mengungkap yang fenomenologi karena banyak hal-hal yang baru tentu di Islamic boarding school itu. Mungkin itu tambahnya Mas Aji, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekalian Mas Safi. Ada deh. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 5 menit soalnya. Oh iya. Saya bisa nanti closing statement sedikit ya Mas Gilang ya. Ya, siap. Mungkin dipersingkat Mas Safi. Baik. Yang kami hormati menambahkan sedikit tentang pertanyaan pada variabel pertanyaan yang kami susun, bahwa itu sesuai dengan apa yang akan kita kejar pada result pada penelitian ini, bahwa yang pertama adalah menjawab pada pertanyaan bagaimana implementasi qanun pada penyelenggaraan pendidikan terutama di Islamic boarding school. Maka kami perlu menyatakan beberapa variabel yang terkait dengan penyelenggaraan qanun itu. Tadi disampaikan bahwa qanun penyelenggaraan pendidikan di Aceh itu memang sudah mengarah pada Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga ada yang mengarah pada apapun qanun tentang pendidikan itu yang dibuat diimplementasikan pada kurikulum di Islamic boarding school itu tetap harus mengarah pada nasionalisme. Nah, maka kemudian kami harus mengejar beberapa variabel yang itu bahwa implementasi qanun di pendidikan itu masih senafas dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, atau masih senafas dengan misi dari ideologi nasionalisme atau tidak, sehingga kami menurunkan pada variabel pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian pada variabel pertanyaan ideologi, kami juga menurunkan beberapa variabel yang terkait dengan ideologi, apakah mengarah pada fundamentalisme, moderatorisme, atau bahkan liberalisme, sehingga dari beberapa arah result yang kami harapkan itu kemudian kita tuangkan pada variabel-variabel yang tertuang pada indikator-indikator pada pertanyaan di
di variabel pertanyaan kami. Mungkin itu Mas Haji yang dapat kami tambahkan. Terima kasih Pak Prof. Ya, baik. Selanjutnya saya persilakan ke Prof. Arskal Salim untuk closing statement. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih. Saya coba empatkan waktu tersisa 3-4 menit ini. Dan saya senang sekali mendapatkan respon dari para peneliti, Mas Haji. Ini saya membayangkan hasilnya ini sangat brilian ini, sangat kontributif. Apalagi tadi sudah dijelaskan juga bahwa kanon ini punya arah ideologis aswaja. Nah, menjadi penting sebetulnya untuk nanti meng-cross check gitu loh. Apakah para pengelola itu memang memahami ini dan menghendaki itu, atau mereka malah menyimpang dari aswaja gitu kan. Nah, dari sinilah kemudian saya teringat dengan bukunya Michael Feiner ya, Sharia as Social Engineering ya. Mungkin ini perlu dijadikan referensi karena Michael Feiner itu membuat buku yang sangat lengkap sekali bagaimana syariah setelah reformasi ya di Aceh itu berkembang dalam rangka untuk merekayasa gitu kan. Jadi untuk membentuk masyarakat, bahkan mengontrol masyarakat, termasuk di dalamnya melalui aswaja itu. Nah, saya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, tetapi bahwa dengan menggunakan kerangka social engineering ini juga, ya konon lagi-lagi memang konon itu bagian dari social engineering. Maka saya sarankan betul tulisan buku Michael Feiner ini bisa menjadi referensi dalam membaca, menganalisis bagaimana sejauh mana konon itu berhasil atau tidak berhasil atau sebaliknya. Hal-hal teknis lainnya tadi ya, biasanya itu aswaja itu terkenal dengan zikir-zikirnya, bacaan-bacaannya gitu. Biasanya untuk sekolah-sekolah Islam terpadu ini kan ada bacaan-bacaan yang spesial gitu ya, anak-anak itu di sekolahnya atau pulang pagi, sore, atau siang, malam, dan seterusnya. Ini mungkin juga jangan dilupakan gitu loh, untuk membaca bagaimana dinamika aswaja dan yang tidak aswaja. Kan ada hal-hal yang saya kira tahu lah Mas Haji nih, kalau pendidikan Islam itu bagaimana zikir-zikir bacaan ini pun juga itu termasuk bentuk ideologis gitu ya. Barangkali itu saya salut dan selamat ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik penelitiannya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah di batas waktu ya. Nanti saya mengucapkan terima kasih untuk dinamika yang luar biasa ini di sesi ini, Prof. Arskal Salim dengan banyak masukannya dan juga tadi banyak sekali diskusi dari timnya Pak Haji. Mudah-mudahan nanti risetnya berjalan lancar ya Pak Haji. Terima kasih juga untuk Prof. Arskal Salim sudah berkenan hadir di forum ini dan memberikan masukan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lanjut. Terima kasih Prof. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama saya memandu moderator di judul yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan alih ke tim selanjutnya. Ya, ini timnya Ibu Dr. Handrini. Saya pamit ya, Mas Gilang ya. Mas Haji, terima kasih ya. Prof. Arskal Ya, Salim. sama-sama. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Najib juga ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.